Gelombang demo masih berlanjut di Amerika Serikat menuntut keadilan bagi George Floyd dan warga berkulit hitam lain yang tewas saat ditahan polisi atau dalam pengawasan polisi. Demo di ibu kota Washington hari Sabtu dihadiri ribuan orang di tengah suasana kota yang mulai meredah. Kita bergabung dengan reporter VOA Vina Muptadi di negara bagian Maryland tak jauh dari Washington DC. Vina, bagaimana jalannya aksi demonstrasi di Washington hari ini? Iya, selamat pagi rekan-rekan Utrih dan juga Cinta. Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 ribuan orang di Amerika Serikat turun ke jalan-jalan di sekitar Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, tidak jauh dari tempat saya berada saat ini. Dan ini adalah unjuk rasa untuk hari ke-9 berturut-turut ya di ibu kota Amerika Serikat. Dan hari ini aksi berlangsung sangat damai berdasarkan pantauan tim VOA yang ada di lokasi. Banyak sekali orang Amerika dari berbagai ras ya, tidak hanya keturunan Afrika Amerika tapi juga orang-orang kulit putih, orang Asia, banyak keluarga-keluarga yang membawa serta anak mereka, banyak aksi damai seperti membagi-bagikan makanan, minuman dan lain-lain. Dan ini sangat berbeda dibandingkan ketika sepekan sebelumnya unjuk rasa di Washington DC sempat diwarnai dengan aksi kericuhan. Selain itu, menurut pantauan tim VOA juga tidak terlihat adanya kehadiran polisi ataupun penegak hukum dalam jumlah yang berlebihan ya. Dan ini juga tentunya tidak ada kaitannya dengan wali kota Washington DC yang baru-baru ini meminta kepada Presiden Amerika Donald Trump untuk menarik semua tentara penegak hukum federal dan juga tentara Garda Nasional untuk keluar dari kawasan Washington DC. Suatu langkah wali kota yang dikritik oleh Presiden Trump. Lewat Twitter menyebut bahwa wali kota Washington DC Muriel Bowser sebagai pemimpin yang tidak kompeten. Dan Muriel Bowser, wali kota Washington DC, juga hari ini ikut terjun ya ke lokasi aksi unjuk rasa, terlihat berbaur bersama peserta aksi menyerukan unjuk rasa yang damai. Dia juga sehari sebelumnya meresmikan sebuah tulisan Black Lives Matter yang sangat besar di sebuah ruas jalan di Washington DC dan juga menamai area tersebut dengan nama Black Lives Matter Plaza. Nah, selain di Washington DC, aksi unjuk rasa damai hari ini juga berlangsung di beberapa kota lain di Amerika Serikat, termasuk di San Francisco, di mana warga berpawai melintasi jembatan Golden Gate yang terkenal. Selain itu di North Carolina juga secara bersamaan berlangsung aksi memorial service untuk mengenang mendiang George Floyd, seorang warga berkulit hitam yang tewas ketika dalam tahanan polisi berkulit putih pada tanggal 25 Mei lalu. Floyd rencananya akan dimakamkan di kota Houston, negara bagian Texas, hari Selasa mendatang. Putri dan Cinta. Vina, ini kan sudah hampir 2 minggu warga Amerika Serikat melakukan aksi protes menuntut keadilan rasial. Apakah sudah ada perubahan kebijakan yang dihasilkan saat ini? Ya, memang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan warga Amerika selama lebih dari sepekan ini ya, mereka tidak hanya menuntut keadilan bagi George Floyd saja, tapi juga bagi warga-warga kulit hitam lainnya yang sebelumnya meninggal dunia dalam tahanan polisi, serta juga tuntutan yang lebih besar lainnya adalah menuntut keadilan rasial. Seperti kita ketahui, rasisme yang sistemik ini cukup marak ada di Amerika Serikat. Dan sepertinya aksi mereka sedikit banyak sudah membuahkan hasil. Misalnya hari Jumat ya, sehari yang lalu, kota Minneapolis di negara bagian Minnesota memutuskan untuk melarang polisi menggunakan aksi cekikan ya dalam ketika menindak sebuah kasus atau menindak tersangka begitu. Dan ini merupakan suatu kemenangan besar bagi kota Minneapolis. Dan Dewan Minnesota di Minneapolis ini juga memilih dengan suara bulat untuk melarang aksi tersebut dan juga mewajibkan polisi untuk melaporkan apabila menggunakan kekerasan yang berlebihan. Dan keputusan ini diambil setelah sepekan sebelumnya diadakan penyelidikan atas penyalahgunaan hak-hak di kota Minneapolis di Minnesota. Selain itu juga
berbagai seruan, misalnya 8 can wait. Ini adalah seruan dari warga dan juga para aktivis LSM dan lain-lain untuk meminta kepada polisi supaya mengurangi 8 aksi yang kerap dilakukan dalam menindak sesuatu. Misalnya melarang penggunaan cekikan, kemudian menggunakan tembakan itu sebagai last resort atau yang terakhir kali. Kemudian juga melaporkan apabila terjadi tindakan kekerasan dan lain-lain. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan hal-hal ini, maka tindak kekerasan itu bisa dikurangi sebanyak 72%. Selain itu juga dari sektor swasta, Facebook hari Jumat juga memutuskan untuk akan mempertimbangkan mengenai kebijakan rasial. Karena tadinya Mark Zuckerberg sudah memutuskan bahwa ia tidak akan melakukan apapun terhadap cuitan atau statement apapun yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump di platform Facebook-nya. Namun Zuckerberg akhirnya memutuskan kami akan mempertimbangkannya. Namun mereka belum memutuskan seperti apa langkah yang akan diambil. Seperti itu. Kemudian juga berbagai seruan juga terus dilakukan oleh warga Amerika Serikat dari berbagai kalangan, ya, tidak hanya kalangan aktivis, warga sipil, namun juga di kalangan selebritis dan lain-lain. Putri, Cinta. Baik, Vina Muptadi melaporkan langsung dari negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Semoga di sana situasinya tetap kondusif dan tetap jaga kesehatan.